Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Natia Mahadewi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang buku karya dari Paul Ernst yang berjudul The Philosophy of Mathematics Education. Nah, di mana pada video ini saya akan menjelaskan khusus pada bab ke-13, yang mana bab ke-13 ini berjudul Investigasi, Penyelesaian Masalah, dan Pedagogi. Nah, langsung saja kita bahas ke bab 13. Nah, dalam bab ke-13 ini yang akan dibahas terdapat 4 subpokok, yaitu yang pertama, matematika, hasil dari pengajuan dan pemecahan masalah manusia. Yang kedua yaitu masalah dan investigasi dari pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu kekuatan pengajaran dengan problem posing. Dan yang keempat adalah identifikasi dari kajian utama. Nah, itulah 4 subpokok yang akan kita bahas di bab 13 ini. Nah, langsung saja ke subpokok yang pertama, yaitu matematika, hasil dari pengajuan dan pemecahan masalah manusia di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa konstruktivisme sosial mengidentifikasi matematika itu merupakan akibat dari permasalahan yang dihadapi oleh manusia di dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana memecahkan permasalahan tersebut itu juga merupakan matematika. Nah, matematika memberikan suatu permasalahan yang mana permasalahan dalam matematika itu bisa saja masih menyisakan sebuah permasalahan dan juga bisa saja tidak dapat diselesaikan. Nah, sejumlah ahli filsafat telah mendefinisikan matematika itu sendiri dan mendefinisikan bagaimana masalah dan pemecahan masalah di dalam matematika. Nah, salah satu ahli filsafat yaitu Laudon. Nah, Laudon pada tahun 1997 mengatakan bahwa pemecahan masalah itu merupakan karakteristik yang penting dengan rasionalitas ilmiah dan metodologi. Nah, penyelesaian masalah ini menggunakan logika deduktif, nah khususnya dalam matematika, yang mana logika deduktif di sini dimaksudkan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam matematika dengan menarik kesimpulannya melalui hal yang umum ke hal yang lebih khusus. Itulah yang dimaksud dengan deduktif. Kemudian, pengenalan awal dari suatu masalah dan pemecahan masalah tersebut di dalam matematika khususnya menekankan konteks penemuan dan penciptaan. Nah, dari masa Yunani kuno telah dikenal pendekatan sistematis, yang mana pendekatan ini dapat memudahkan penemuan dalam matematika dan juga dapat memecahkan permasalahan dalam matematika. Nah, salah satu ilmuwan yaitu Pappus menyatakan dalam tulisannya bahwa ciri metode pemecahan masalah adalah pernyataannya yang analitik dan sintetik, di mana analitik dimaksudkan di sini adalah penyelesaian masalah dengan cara menyelesaikan soal, yaitu memulainya dari sesuatu yang tidak diketahui terlebih dahulu. Sedangkan yang sintetik itu penyelesaian permasalahan atau soal dalam matematika melalui permasalahan atau melalui sesuatu yang sudah diketahui terlebih dahulu. Nah, pada tahun 1628 Descartes mengemukakan pemikirannya yaitu tentang prosedur lanjut yang secara eksplisit makin menuju ke arah penemuan matematika. Jadi termasuk di dalamnya adalah penyederhanaan pernyataan, kemudian pemecahan masalah berurutan, kemudian pemunculan contoh-contoh dan fasilitas generalisasi induktif, penggunaan diagram untuk membantu pemahaman, simbolisasi hubungan, representasi hubungan dengan persamaan aljabar, dan penyederhanaan persamaan. Nah, usulan dari Descartes ini digunakan
sebagai prosedur yang dijadikan alat untuk membantu dalam mengerjakan pemecahan masalah. Nah, kemudian ilmuwan yang bernama Whewell pada tahun 1930 mengusulkan penemuan dengan tiga tahap, yaitu yang tahap pertama adalah klarifikasi, tahap yang kedua adalah colligation atau induksi, tahap yang ketiga adalah verifikasi, yang masing-masing memiliki sejumlah komponen dan metode yang berbeda-beda. Nah, kemudian pada tahun 1945, Polya menginisiasi model pemecahan masalah ini untuk matematika. Adapun prosedurnya yaitu yang pertama memahami masalah, yang kedua merancang rencana dan melaksanakannya, kemudian yang ketiga melihat ke belakang, atau maksudnya di sini adalah mengadakan evaluasi. Kemudian istilah konstruktivisme sosial disematkan pada orang yang menganggap bahwa matematika itu terjadi hubungan antara subjektivitas dan objektivitas pengetahuan.